Hai Smart Viewers, tebak lagi ada di mana? Lagi ada di Binus at Bekasi. Kapan lagi kan lagi syuting di sini dan spesial banget. Gak cuma sendirian karena sudah hadir di sini ada Prof Gap. Halo Smart Viewers. Hai Prof, terima kasih ya Prof ya udah nyempetin waktunya buat kita bisa ngobrol-ngobrol di sini dan Sama-sama Viana. dijamu dengan sangat istimewa karena aku happy bisa ngobrol sama Prof Gap. Ya, terima kasih udah hadir dan bisa ketemu lagi dengan para Smart Viewers. Iya, nah kalau misalnya kita tahu kan kalau misalkan kampus Binus at Bekasi ini kan Ya. ada jargonnya Binus Bekasi Beken. Beken. Apa sih Prof? Maknanya Prof? Iya. Coba dijelaskan dulu. Ya, jadi kita yang pertama kita selalu kepikiran gitu ya, apa yang membuat orang itu selalu teringat dan terkenang dengan Binus Bekasi. Utamanya banyak yang bilang bahwa Bekasi itu kayaknya aduh ada bekas di Bekasi. Atau ketika ngomong Bekasi, anak-anak suka bilang bersama kamu hanyalah halusinasi. Nah, kalau kayak gitu, kayaknya kenapa sih kita nggak bikin sesuatu yang lebih seru bahwa Binus Bekasi itu nggak hanya sekedar jargon yang tadi, tapi juga ada cerita lainnya. Akhirnya kita lakukan pooling, teman-teman kemudian mengusulkan gimana kalau Binus Bekasi itu jargonnya adalah beken. Beken itu adalah istilah yang sering kita kenal bahwa beken itu terkenal, tapi ternyata ada kependekannya atau kepanjangannya, yaitu beken adalah benar-benar keren. Gak hanya cuma sampai di situ, keren itu ternyata kalau kita kulik KEREN itu adalah semangat untuk K-nya kreatif, E-nya energik, R-nya responsif, E yang kedua adalah empati, dan N yang terakhir nyata. Cerita pendek kayak gitu. Gitu. Nah, terus misalkan strategi dari yang udah dilakukan sama Binus at Bekasi ini gitu, untuk terus bisa menjaga beken ini sejauh ini seperti apa sih Prof? Kalau kita lihat bahwa kampus itu kan harus beken, ada beken itu udah keren. Kita juga menyebut selain itu kita dari sisi kampus, dari sisi layanan yang kita berikan, kayaknya kalau orang datang ke sini selain ngomong beken, keren, mereka juga bilang asik nih kampus gitu ya. Jadi dengan mengusung 3 poin tadi ya kita coba bangun suasananya dengan semangat bahwa kalau kampus ini itu asik, keren, dan mereka juga terinspirasi untuk jadi berprestasi lebih. Apa yang sudah kita lakukan paling dekat antara lain kita dukung dari sisi fasilitas yang bisa menggambarkan 3 hal tadi. Misal di sini nanti kalau boleh lihat Viana, kita ada istilahnya fun corner, di mana anak-anak kalau bosen sambil nunggu jeda antar perkuliahan mereka bisa main games, mereka bisa main pingpong. Games itu electronic games, PS maupun Xbox. Mereka juga bisa main pingpong, main biliar, dan keseruan lainnya ya. Selain itu juga kita coba bangun suasananya kampusnya itu ada sifatnya terbuka atau open spaces. Juga ya kalau dilihat dari sisi warna, dari sisi bagaimana kita coba untuk secara unik melayani mahasiswa. Maksudnya dalam konteks bahwa keramahan, kebaikan, kita coba dorong itu kayak suasana yang didapatkan oleh mahasiswa beken, keren, dan asyik. Oke, kalau misalkan Smart Viewers pengen lihat sebetulnya kampus Binus Bekasi ini tuh sebetulnya memang nggak terlalu padat seperti yang mungkin kalau misalnya contohnya ada kampus yang ya di Syahdan, Kemanggisan ya itu kan mungkin lebih padat gitu. Tapi ini tuh lebih homey, maksudnya kayak lebih apa ya, maksudnya lebih alam juga karena kan nggak yang gedungnya nggak terlalu tinggi, tapi ya memang fasilitasnya pun juga ternyata sangat dijamunya sangat-sangat sedemikian rupa. Keren banget nih. Oke, Prof. Terus kalau misalkan selain juga tadi fasilitasnya juga mungkin ada, nanti kita mungkin bahas lagi untuk soal fasilitas. Nah kan kalau misalkan mahasiswa kan ada jenuh-jenuhnya. Betul. Nah, terus kira-kira indikator konkret apa sih yang mungkin menunjukkan bahwa upaya Binus at Bekasi ini benar-benar meningkatkan performa akademik, bukan hanya cuma dari dukungan dari non-akademiknya gitu. Iya. Yang namanya mahasiswa ketika mereka ke kampus 13 minggu perkuliahan, 7-8 mata kuliah per semesternya, pasti banyak tugas, pasti banyak juga perkuliahan yang membuat kadang mahasiswa juga merasa jenuh gitu kan. Itu kami anggap sebagai hal yang wajar. Nah, tapi di sisi yang lain juga kita mengajarkan bahwa memang kadang kejenuhan atau kebosanan itu juga memang harus dialami oleh mahasiswa. Dan challenge-nya untuk mereka gimana bisa bangkit dari kejenuhan dan kebosanan tadi untuk bisa tampil memikirkan sesuatu yang kreatif. Karena kadang kan kita selalu sibuk oleh sosial media, deadline, janji ini itu, tapi kadang kita lupa untuk memikirkan hal-hal yang besar. Nah, lewat kejenuhan dan kebosanan tadi harapannya mahasiswa bisa memikirkan ide-ide kreatif yang muncul. Namun demikian betul, kalau sudah jenuh dari bosan nih gimana nih mahasiswa?
kita secara sadar untuk membangun bahwa yang pertama suasana kampus, kita ada unit khusus namanya kampus program. Kampus program ini adalah ide dari kampus Binus Ed Bekasi untuk gimana anak-anak supaya nggak bosan. Misal kita biasanya sebelum UTS kita mengadakan kegiatan namanya Beken Explorer. Jadi kita sewa bus, anak-anak bisa daftar dan mereka kemudian bisa explore berbagai macam, misalnya kunjungan ke perusahaan, kunjungan ke kawasan industri, atau ke objek-objek wisata terdekat di wilayah Bekasi yang mereka bisa jalani. Saya UTS biasanya jenuh, pusing, stres, kemudian kita biasanya ada acara untuk bagaimana mahasiswa release the stress. Kita sebutnya dalam acara Binusian Land. Maksudnya apa? Anak-anak bisa dikumpulkan, bisa dalam aktivitas memasak, bikin kue, menghias kue, atau mereka sekedar bikin sesuatu dari anyaman, rajutan yang untuk mereka release the stress. Itu beberapa hal yang buat mahasiswa supaya nggak terlalu jenuh. Seru ya. Berarti kalau misalkan karya wisata nggak cuma dari sekolah aja, tapi ternyata di Binus Bekasi bisa Bisa, konsepnya Beken Explorer. Jadi saingan sama Dora the Explorer. Oke, kayaknya kalau misalkan ngobrol di depan pintu masuk sih kata orang Jawa nggak pantas ya. Pamali. Kayaknya kita langsung keliling lagi Boleh, aja kan boleh. ya. Mungkin Prof boleh ajak aku keliling-keliling karena aku pengen lebih mengenal Binus Bekasi lebih dalam. Bekasi. Ya, oke. Yuk. Nah, kita ada di spot yang berbeda lagi nih. Depannya lapangan kayak seru banget, kayak tribun gitu ya. Betul, banyak tribun. Kalau misalkan yakin banget kalau lagi olahraga pasti bakal rame di sini. Bener nggak sih? Betul, kalau lagi ada aktivitas olahraga, perlombaan atau event tertentu, biasa anak-anak pada nonton di sini, terus mereka spotterin yang pada tampil di lapangan. Oke. Dari program yang tadi juga Prof udah sebutin ya, ada tadi kayak ada field tripnya gitu. Betul. Terus ada kegiatan beberapa training workshop yang seru banget gitu. Itu kan sebetulnya menjadi wujud nyata dari kampus yang menuju sehat dan juga bahagia untuk para mahasiswanya. Betul. Nah, sebetulnya kalau misalkan menuju konsep kampus yang sehat dan juga bahagia, sebetulnya yang sejalan nggak sih Prof sama visi misi Binus Fostering Empowering yang sudah dijalankan oleh Binus Ed Bekasi sendiri gitu. Iya, betul. Jadi yang utama betul pilihannya bahwa itu harus sejalan dan konsisten dengan apa yang kita ingin wujudkan, bahwa kita ingin mendidik generasi muda yang membina dan memberdayakan bangsa. Nah, untuk membina dan memberdayakan si mahasiswanya nanti akan jadi alumni, kan juga harus jadi pribadi yang sehat secara fisik, sehat secara mental, dan sehat secara dompet. Nah, iya dong. Penting nih. Nah, dalam 3 hal tadi yang diwujudkan, makanya program-program kita harus mendorong hal tersebut. Karena dengan demikian, di dalam jiwa yang sehat, pikiran yang kuat, mereka juga punya kesempatan dan kekuatan untuk berubah lingkungan dan berubah masyarakat nantinya. Semangatnya gitu. Oke. Makanya diwujudkan oleh berbagai program dan juga fasilitas yang disediakan oleh Binus Ed Bekasi. Betul. Nah, Prof, inovasi apa sih yang saat ini masih dijalankan oleh Binus Ed Bekasi untuk mewujudkan Binus Bekasi juga sebagai kampus yang benar-benar keren? Iya. Kalau kita lihat, memang secara umum kalau kebijakannya ada kebijakan dari sisi universitas ya. Bahwa universitas mendorong misalnya program perkuliahan kita yang 2,5 tahun bisa langsung memilih karir misalnya. Atau juga universitas, Binus University yang mendorong bahwa mahasiswa juga didorong untuk bisa punya pemikiran-pemikiran kreatif dan aktif di berbagai macam event. Tapi memang kampus juga diberikan kebebasan jika ada inisiatif-inisiatif lainnya yang bisa memicu semangat atau menghasilkan kualitas lulusan yang baik. Nah, di Binus Ed Bekasi apa? Salah satunya kita mendorong bahwa mahasiswa itu jangan cuma pintar dari sisi akademik, tapi juga di sisi non-akademik. Misalnya keaktifan dalam acara himpunan mahasiswa, aktif kepanitiaan, berbagai macam kegiatan sertifikasi dan seterusnya. Nah, itu kita dorong. Dan kita mendorong prestasi mahasiswa juga muncul dari sana. Gimana caranya? Ya, dari awal kita adakan bahwa kita mesti talent scouting. Mana nih anak-anak yang misalnya jago secara akademik, non-akademik, olahraga, dan seterusnya kita kumpulkan. Termasuk kalau dengar sekarang sayup-sayup, anak-anak lagi pada latihan band ya di box band ya, itu adalah sudut kita di mana anak-anak bisa jamming session dan main musik. Kenapa? Karena kita dorong juga mahasiswa jangan cuma pintar akademik, tapi juga jadi sosok yang asik ya dalam hal macam-macam, baik tadi seni, jago ngeband, jago nyanyi, dan seterusnya. Hal berikutnya juga, salah satu inovasi yang coba kita kembangkan adalah kita paham bahwa mahasiswa generasi muda sekarang berkembang, Tiana. Iya. Zaman saya dulu,
mahasiswa itu kuliah ya di kelas diem, nurut sama dosennya dan seterusnya. Tetapi kalau sekarang mahasiswa, terutama Gen Z, mereka berbeda ya, pengetahuan itu bisa didapatkan di mana-mana. Mereka lebih aktif, mereka tuh bosen kalau cuma dengerin aja. They want to do something, they want to try. Oleh karena itu di Binus N Bekasi kita menyusun konsep mulai semester ini untuk gimana supaya para dosen juga mengajarnya itu harus bisa mengajar ala Gen Z. Tidak hanya slides, tapi juga punya class vibes yang bagus. Kita nyebutnya namanya beken teaching. Beken teaching. Beken teaching itu, beken adalah boosting engagement, knowledge, and enjoyment. Jadi kalau ngajar itu harus engage antara dosen dan mahasiswa, harus enjoy di kelas, dan pada akhirnya knowledge-nya juga meningkat. Nah itu beberapa hal inovasi yang coba kita kembangkan supaya tadi lulusannya juga bisa sukses dan bisa empowering serta fostering the nation. Oke, ya Prof, nggak cuma di sini doang. Boleh ajak lagi Prof, kemana lagi? Boleh, kita akan menuju beberapa spot lagi yang pastinya beken, keren, dan asik dan membuat teman-teman bahwa gua mesti ke kampus Binus N Bekasi. Oke, Yuk, gas. kita lihat. Yuk. Nah Prof, kita lagi di mana nih sekarang nih Prof? Kita ada di lantai 3, di tengah-tengah. Ini adalah sisi di mana sebenarnya ada Library and Knowledge Center atau LKC, tapi di depan sini ada semacam tempat di mana kita punya GRB atau Gerai Binusian. Jadi mahasiswa kalau punya produk dari kegiatan entrepreneurship mereka bisa pilot testing di sini. Jadi mereka bisa show their product. Selain itu juga kita ada beberapa 2 vendor yang anak-anak kalau misalnya lapar, pengen cemilan dari sekitaran lantai 5, lantai 4 gak harus turun ke lantai 1. Paling seru nih Prof, dari semua fasilitas yang kira-kira paling banyak diminatin sama mahasiswa tuh di mana sih Prof? Tentunya pertanyaan sulit karena mahasiswa punya preferensinya masing-masing. Ada yang introvert, tentunya mereka ingin spot-spot yang udah jangan ganggu gua deh. Ada yang extrovert, kecenderungannya cari spot-spot keramaian seperti kantin, dekat box band dan seterusnya. Atau ada anak-anak yang para gamers dan anak-anak gaul, mereka kecenderungannya untuk di depan fun corner. Tapi kalau overall ditanya mana tempat favoritnya, ini akan segera kita telusuri. Tempat favoritnya adalah LKC, alias Library Knowledge Center Perpustakaan. Nah, kita ada di dalam LKC Binus at Bekasi. Beda banget sama LKC di Binus yang lainnya. Kayaknya memang lebih nggak seluas yang di tempat-tempat lain ya. Betul. Ya, gitu. Tapi apa aja sih? Oh ya, bener. Kayaknya valid nih sama katanya Prof kalau misalnya ini tuh tempat favoritnya mahasiswa karena rame. Rame guys. Heboh banget. Oke, boleh dijelasin Prof? Ini spotnya apa sih yang paling unik dan juga yang paling rame? Betul. Nah, jadi ini kita ada di LKC Binus N Bekasi. Saya biasanya membagi 2 bagian, sisi sebelah kanan dan sisi sebelah kiri kalau dari pintu masuk. Sisi sebelah kanan kita sebut dengan city view, pemandangan kota, karena ada apartemen, ada beberapa pemandangan perumahan dan seterusnya. Nah, kita akan coba lihat di beberapa titik keunikannya. Yang pertama adalah ini ada banyak spot di mana anak-anak biasanya untuk berdiskusi, mengerjakan tugas, dan mereka merasa nyaman untuk melihat pemandangan yang ada. Jadi titik awal. Nah, tapi nggak lupa juga, nah ini mereka bisa tugas kelompok, ada di dalam ruangan, dan yang seru ada, karena ada space-nya nggak terlalu besar. Nah, jadi akhirnya kita fungsikan dalam bentuk mezanin. Dan jadi mahasiswa bisa juga melihat titik-titik atau memanfaatkan space yang ada di atas gitu ya. Nah, ini teman-teman yang kita sebut dengan istilahnya mewah atau mepet sawah. Kenapa? Karena aslinya di sana bagiannya di pandangan adalah sawah. Tapi karena kemudian di take over lahannya oleh pengembang, sawahnya kemudian ditimbun. Sawahnya ditimbun, jadi akhirnya sekarang bukan mewah alias mepet sawah, kita sebut dengan mekong alias mepet tanah kosong. Nah, dan ini view yang lainnya dari Binus N Bekasi, dan kalau teman-teman lihat ini adalah communal space-nya. Ini isinya kita punya reading lounge, jadi anak-anak bisa berdiskusi, mengerjakan tugas, dan they can feel enjoy dan juga menikmati fasilitas yang ada. Kita udah keliling-keliling dan seru banget fasilitas di kampus Binus Bekasi ini.
Prof, apa aja sih yang mungkin yang pengen terus dijalankan atau strategi yang pengen terus dijalankan kepada para binusian, mungkin baik para karyawan dan juga para mahasiswanya gitu, untuk terus bisa menjaga beken ini bukan hanya sekedar strategi belaka atau teori belaka, tapi udah masuk ke DNA-nya dia. Iya. Jadi ada dua hal yang ingin kita terus jalankan dan pertahankan. Yang pertama adalah kesadaran bahwa yang namanya kampus bukan hanya tempat belajar, tapi juga ruang di mana mereka bisa menjalin jejaring, berkreativitas, dan dari kampus berpikir tentang perubahan yang lebih baik bagi bangsa. Kita ingin kampus menjadi sebuah ekosistem yang positif dalam memfasilitasi hal tersebut. Yang kedua, kalau dari konteksnya gimana sih supaya hal DNA ini juga kesadar ke mahasiswa, kita selalu mendorong bahwa yang namanya kampus itu bukan hanya tentang pengelola, Pak Gatot sebagai direktur kampus, para dosen atau staf, tapi it's all about us. Dia tanggung jawab untuk menjaga fasilitas, tanggung jawab untuk kemudian kita bisa memanfaatkan hal yang ada dengan baik, termasuk juga untuk berkontribusi terhadap ide-ide yang baik dari fasilitas yang ada, juga harus menjadi kesadaran banyak orang, mahasiswa, staf, dan dosen, bukan hanya dari kesadaran para pengelola. Dua hal itu yang jadi harapan ke depannya. Iya. Jadi para binus itu tuh kan sangat mempunyai cita-cita untuk bisa melahirkan generasi penerus bangsa. Di setiap kampus itu tuh udah memiliki fasilitas-fasilitas yang sangat-sangat menjamin kebutuhan para mahasiswa, termasuk di Binus Bekasi. Jadi para binusian, terutama Binus Bekasi, jangan sia-siain kuliah. Pokoknya nikmatin fasilitas yang ada untuk menunjang akademiknya kalian, sehingga kalian bisa menjadi lulusan terbaik untuk bisa berkontribusi bagi bangsa. Prof Gatot, terima kasih banyak atas waktunya, udah nyempetin waktunya untuk kita bisa keliling-keliling kampus Bekasi. Seru banget. Pokoknya sehat-sehat buat Prof ya. Semoga Binus Bekasi juga semakin sukses dan juga lulusan-lulusannya semakin makin beken. Kembali ke studio. Thank you Smart Viewers. Thank you Viana.